Kayak mumpung aku masih gadis gitunya kan, itu bekas dari kecamatan siapa so barusan aku bikin my numbernya ini, my number ini modal nekat sih akun perginya juga modal nekat karena aku bahasnya kurang kan, masih N4 gitu, dan mohon maaf ya bari berang dahar bari makan gitu, terus ya minimal sih udah ada internet, ada ngerti Google Maps gitu, dan ada duit itu apa nama. Jadi kalau kalau aku bikin suika kayak gini, yang kayak gini, jadinya langsung naik bis kayak gitu, meskipun kesasar juga masih pede lah gitu, dan boga isinya loba gitu lumayan kan. Jadi angges langsung lewat, intinya aku di sini mau mau memberikan informasi tentang bagaimana yang program Toko Tegino, karena sebelumnya ingin berbagi informasi juga sih, bisa takutnya ada yang apa sih berpikir pengen ikutan program Tokute atau hanya pengen ke Jepang juga gitu ya, gimana caranya gitu, apa aja sih syarat buat ikutin program Tokute Gino ini gitu. Soalnya emang kebetulan dia teman aku banyak yang nanyain juga, aja sekalian aja lah gitu lah bagi informasi, mungkin ada yang penasaran juga. Jadi apa saja sih syarat buat ikutan program Tokute Gino? Yang pertama itu bahasa Jepang minimal N4 atau JLPT N4 atau JLPT Basic, cuman dua itu yang diakui lah gitu. Terus yang kedua tes skill bidangnya sesuai bidang, jadi bidang ada 14 bidang di Tokute Gino, tapi kalau nggak salah di Indonesia cuma ada berapa ya, kurang tahu sih yang itu. Pokoknya mah pilih bidang yang kalian pengen ikutin, terus ikutlah ujian tes skillnya. Kalau aku yang tes skill Kaigo itu lebih ke teori nggak ada prakteknya gitu. Kalau ada prakteknya juga dalam bentuk soal gitu, bukan praktek, bukan. Jadi tes skill itu bukan prakteknya, dulu aku mikirnya ke situ, ternyata oh teori ternyata gitu. Dan itu pun malah justru menurutku lebih gampang daripada yang bahasa Jepang itu, karena emang kita harus bisa bahasa Jepang sih kalau yang N4 itu. Tapi kalau tes skill soalnya kalau yang bahasa Jepang ini cuman 10 soal, kalau yang Indonesianya 60 soal, tapi ada kalau nggak salah mah beberapa bidang yang cuman tes skillnya pakai bahasa Indonesia, atau ada yang emang Jepang doang gitu. Kalau Kaigo kalau nggak salah emang ada dua, Indonesia sama Jepang. Kaigo itu yang perawat lansianya. Udah gitu, kalau udah kalian udah punya minimal punya dua itulah, kalian punya dua itu, kalian udah bisa daftar yang Tokute Gino. Jadi entah itu daftar lewat LPK atau daftar mandiri kemana gitu ya. Kalau udah itu, yang ketiga kalian bikin CV, yang keempat ikut wawancara, seleksi, terus dan lain-lain. Ini ke Jepang lah, proses pemberkasan kayak gitu. Mulai dari bahasanya, gimana sih cara kita belajar bahasa Jepang, atau bisa ikut yang ujian bahasa Jepang itu. Kalau yang pertama kan kalian harus bermodalkan bahasa dulu, bahasa Jepang, karena untuk Tokute Gino memang ada syaratnya gitu ya. Kalau untuk bahasa kalian bisa belajar lewat LPK atau belajar mandiri yang kayak saya gitu. Kalau LPK saya nggak menyarankan LPK manapun ya, meskipun saya untuk proses wawancara seleksinya saya ikutan yang di LPK gitu. Tapi karena ya di sini tidak ada promosi apapun ya, jadi emang ya kalian untuk LPK bebas lah itu mau di mana gitu ya, belajar lewat LPK. Kalau misalnya kalian mungkin nggak pede belajar sendiri, atau kalian mau coba-coba kayak aku waktu itu kan, karena coba-coba juga sih, karena sayang nih kalau ikut LPK terus ternyata akunya nggak sanggup gitu. Jadi ya udah coba belajar dulu sendiri, yang penting bisa hiragana, katakana, dua itu kalian udah bisa baca. Terus waktu itu aku pakai buku yang Minna Nihongo 1 sama 2, karena ada Indonesia Jepang, jadi lumayan mudah lah belajarnya, meskipun ya harus ada paksaan juga sih ya. Tapi kalau yang orang yang gak suka belajar seperti saya gitu, makanya ini mentok di N4 gitu, jangan maju-maju ya teh. Nah, udah itu teh, waktu itu aku belajar 4 bulan sih, emang rada singkansen gitu, rada cepat gitu, soalnya karena emang aku pengen pesan cepet kerja gitu di Jepang. Jadi aku belajar ini mungkin meskipun sibuk juga maksain lah gitu, 15 menit atau 30 menit sehari belajar gitu, satu bab gak dihafalin juga, yang penting ngerti nih, oh ini maksudnya ke situ gitu. Terus
kalau udah basah, waktu itu aku ikut ujiannya di Bandung, ikut ujiannya. Ini sih modal nekat sih, yang penting coba-coba dulu aja lah. Digen cuman 150 waktu itu, 155.000. Dari situ ikutan, terus ternyata lulus, dan akhirnya coba ikut lagi yang tes skillnya, terus lulus juga. Alhamdulillahnya teh terus kebenaran ada temanku yang masih tahu di LPK ini lagi ada loker, dan kamu gak ikutan? Ya udah aku ikutan yang loker itu gitu. Dan waktu itu teh ikutan tuh ada 12 orang kandidat gitu. Saya itu termasuk orang yang bahasanya kurang sih ya sebenarnya mah, tapi yang nggak apa, modal nekat lah. Cuman kayaknya mah pokoknya pas pertama bikin CV dulu. CV-nya waktu itu formatnya ada di si LPK tersebut, tapi bagus sih LPK-nya, jadi ngasih tahu kesalahan, jadi dia ngebenerin yang salah-salahnya apa gitu. Jadi karena aku waktu itu di Google Translate ya, karena bahasanya goreng itu, akhirnya dibenerin kalau ada yang salah. Itu semuanya bagus sih itu dibenerin. Terus teh pertama kita wawancara dulu sama semua siswa di sana dan orang yang dari luar, pokoknya ikutan juga wawancara apa sih, simulasi wawancara gitu. Terus yang keduanya kita beneran wawancara sama Kaisa tuh, bukan Kaisa, kayak Kaisa sih sebenarnya mah, yang dari Jepangnya gitunya, tapi bukan si pantinya, jadi dia nyalurin, tapi dia emang kerja sama si panti itu gitu, emang perusahaan ya. Dari situ wawancara seleksi itu, waktu itu aku nggak full bahasa Jepang, yang cuma perkenalan doang, haji mas teh terus ini deh terus gitu doang, asal itu pokoknya udah perkenalan juga nggak panjang sih. Dah dia nanyanya yang dia tanya aja gitu, sisanya aku Indonesia. Cuman kayaknya di situ teh berapa hari kemudian, nggak lama sih, nggak sampai 1 bulan, langsung ada pengumuman siapa yang lulusnya, dan dari 12 itu yang lulus 4 orang termasuk saya, dan saya pun tidak menyangka gitu. Tapi ya alhamdulillah, mungkin emang ada rezekinya, akhirnya lulus. Terus yang pertama dilakuin itu, karena aku udah punya paspor, jadi aku nggak bikin paspor gitunya. Terus udah itu langsung ini dulu, kalau aku langsung ke vaksin ketiga, karena emang dibutuhin vaksin ketiga, menjadi syarat kita ke Jepang. Waktu itu udah vaksin langsung ke MCU bayar 750 waktu aku, tapi nggak tahu mungkin sekarang ada yang lebih murah. MCU bebas mau dimanapun, ada MCU langsung kirimin. Itu MCU yang kayak gitu itu buat pembuatan COE pembuatan itu udah beres. Itu langsung sebenarnya cepet sih waktu COE aku 1 bulan, tapi ternyata tiba-tiba corona datang melunjak di Jepang, dan akhirnya selama 2 tahun aku nganggur gitu ya. Sedih, jadi omongan tetangga dirinya teh kuat mentalnya, tapi masih kena di situ kayak posisinya teh udahlah, mau tidak mau gitu ya. Makanya yang video dulu yang tentang toko teh aku dihapus, karena aku terjadi edit jadi dihapus gitu. Terus karena nggak pakai kerudung juga, dari situ langsung kata aku bilang betul sekarang itu nggak nanti langsung udah beres itu. Udah MCU apalagi ya, ternyata dalam 2 tahun itu teh ada pemberitahuan udah bisa berangkat katanya, dan akhirnya kita langsung bikin kayak udah CEO turun, kita langsung bikin kayak BPJ EKTKLN itu yang EID, yang sekarang peraturan baru dari pemerintah. Apanya ini BPJS Ketenagakerjaan, kelihatan nggak sih kayak gini? Ini sesuai kontrak kerja. Kalau misalnya kontrak kerja atau pisah gitu ya, bisa gitu, bisa kalau salah. Kalau bisanya 6 bulan, ininya 6 bulan. Kalau 1 tahun aku waktu itu bayar 350-an kalau nggak salah, karena emang kontraknya waktu itu ditulisnya setahun. Terus udah beres ini langsung bikin visa waktu itu ke Jakarta,
habis 800 pisahnya mah kalau nggak salah 250-an itu sarua sama sedikit tinggi 800-nya pohon deui asa nulis aku teh gitunya pokoknya situ saya gitu ya biayanya udah pasti berubah-ubah lah gitu ya tapi kesana sendiri enggak dibantuan ke LPK sedih sih enggak sendiri sih kita berempat itu sama yang keterima itu kita berempat kesana bikin visa beres sudah deh tinggal nunggu di situ teh terus pokoknya mah dari situ sebelum keberangkatan kita harus PCR kan 3 hari sebelum udah PCR kita langsung kayak ngisi apa itu teh apa sih peraturan ini Jepang kayaknya apa ya kayak peraturan pokoknya kena peraturan corona gitu karena ada corona tapi dah sekarang mah udah nggak ada sih dihapus gitu My SOS aduh sih yang kayak gini mantap ya terus ngisi My SOS ini sebelum ini 1 hari H-1 sebelum pergi harus isi ini dan liur gitu soalnya aku Android kan HP-nya terus ya gitu Android terus Redmi nih jadinya menyambungnya teh ke website yang Mi browser bisa di ya sih kan akunnya tengah gitu ya. Jadinya ujung-ujungnya teh ngulang lagi di awal jadi kalau bisa kalau untuk ngisi yang itu kalian harus di Chrome atau di Google jangan di browser HP gitu browser HP bawaan gitu nantinya kalau kesalah kalau baik ngulang lagi dari awal jadi mending kena dari Chrome atau apalah kalau udah isi itu udah beres terus ternyata paling ada kendala waktu keberangkatan karena tiba-tiba ditagih surat delegasi gitu waktu itu sebenarnya ada ya kita juga dikasih surat delegasi yang dari Kementerian Jepang tapi anehnya gitunya gitu tuh sama si apa sih staff yang situnya bukan yang bagian itunya bagian bagasi ini apa sih atau tadi disebut nanti gitu bagian bagasi gitu nggak diterima jadi harus persis formatnya kayak mereka itu sampai ke debat itu tanya dari kita kan kesana bukan buat main ya kita buat kerja kita kayak apa gitu gagal kalau cuman buat karena surat itu gitu dan itu pun padahal udah jelas tuh ya untuk Tegino udah ada ini gitu ya yang ini kita ID udah terdaftar di BPJS lah udah dari Disnaker gitu tapi tetap memang yang mungkin harus sesuai prosedur gitu nanti ada yang juga harus jaga-jaga sih kalau misalnya emang harus kayak gitu jadi kayak si surat delegasi itu mirip kayak yang internship yang magang itu yang orang-orangnya siapa aja kontaknya kayak gitu dari si LPK-nya kayak gitu udah kalau udah itu beres berangkat ke Jepang beres cuman yang nggak enaknya kalau untuk Tokute kayak aku gitu ya di sini apa-apa emang sendiri gitu ya harus cari info sendiri karena ada sih yang pembimbing di Jepang gitu cuman ya gimana ya kurang gercep gitu ya semoga kalau kalian dapat yang pembimbingnya emang yang baik gitu sih aku baik-baik aja cuman kurang kumanya kerjanya itu tidak profesional jadi tidak selalu ada gitu jadi kita ujung-ujungnya ngelakuin sendiri kayak gitu untuk yang program Tokute intinya itu sih intinya kalian harus bisa bahasa Jepang yang 4 sama yang tes skill udah lulus 2 itu aja kalian udah daftar ke CP kayak gitu cuman emang persis tidak semudah itu gitu bahasa Jepang tidak semudah bahasa Inggris gitu dia punya banyak huruf yang kalian harus pelajari tapi ya kalau kalian semangat insya Allah bisa sih kalau aku kan dulu suka anime sih jadi agak kebantu lah di sininya nggak aneh banget tuh dengar bahasa Jepang teh gitu meskipun dari segi bahasa sekarang masih ini bahkan sekarang pun aku yang ke Siakuso bikin yang main number tadi yang main number ini itu modal nekat itu karena aku naik bis sendiri pakai Google Maps bahkan pas kesananya gitu ya yang seri aja geus-geusnya ieu teh teu geus dangdan ti isu teh sugan gitu besi ngantri terus kan besi loba nu garanteng atau teh aya jodoh urang nya gitu jadi kan lumayan gitu nempas papanya teh
teker goreng gitu itu deh aku make upan ki dari ngesinya itunya balik nah ternyata teh kakak sepi di itu nanti terus najan ayah ini jangan kayak gitu terus enak bocil dan akhirnya aku teh pas bikin ininya kan ada disuruh isi paspor kayak gitu terus dateng artinya aku teh hai ke pas diharap teh pas bikin mau cetakannya aku teh ngomong cita watashi wa nihongo wakarimasen korede ides kak cita iya sebenernya teh gitu orang tengah teh masih terus dia bilang udah benar kayak gitu ngisinya dan akhirnya selesai lah aku pun pulang dalam waktu dekat terus tadinya mau aku pulang teh mau masih lama waktunya masih ada waktu buat jalan-jalan lagi tuh ke aku waktu itu pernah kan sekali ke yang restoran Indonesia di situ enak yang Cita Jawa Kampe yang deket Shirasuka Eki itu enak banget sih makanannya asli enak pisan teman terus aku teh tadinya mau kesana ya tapi aku teh mikirin nempo langit terus mendung gitu segeludugan gitu ngus angin gede gitu aja tapi hujanan jeng kering gitu boga duit sih pang nama akhirnya guys balik lah gitu nya guys tolong bagaya tapi ujung nama aku teh iya itu nama belanja kasih udah serawe itu nama belanja dan aku belanja ini mie aja pada malam tak udah stok makanan banyak tapi ada suatu saat bisa aku yang mie dan jadi si yang supermarket itu yang saya itu dari apa tahu aku main 15 menit tapi kita 15 menit ke ke panti juga nah 25 menit ya setengah jam numpang lumayan sih ke dia kayaknya capek gitu tapi ini teh cuman ada yang logo halal itu ini ada halal ini aja dari Thailand sponsoring Thailand ini ada 3 rasa yang hijau ini sama merah dan aku beli ini kopi dan ini cream ini baru rangkulnya dan beratnya kok ya sunlight meskipun namanya ini tetap dipenya sunlight dan ini tadi lo ya beratnya mau katongan hiji tadi aku teh yang belanja deh yang beli training buat ke buat di panti gitu buat kerja tapi semoga duit nges lah gitu lah sudah lah nges cicing lah semoga duit baik gitu jadi curhat ya sudah begitulah kalau kalian mau ikut program Tokute ya seriusin dulu sih tekadnya karena untuk ke Jepang apalagi buat yang ke lembaga itu yang ikut lembaga kan modalnya gede gitu jadi kalian kalau mau serius langsung gitunya jangan udah kayak kebanyakan teman aku nyararah teh karena itu karena waktu menunggu mereka lama tapi jadi kalau misalnya justru mending kena nunggu tuh sih daripada kita ngamburin uang jadi uang yang kita sia-sia yang ikut lembaga itu gitu berhambur-hambur cuman gara-gara kita nggak mau nunggu gitu padahal nunggu ya udahlah kita nunggu gitunya daripada nggak jadi berangkat kalau menurut aku kalau untuk ke Jepang apalagi yang kaigo perawatan siap pasti jadi sih sana butuh banget lokernya banyak bahkan yang panti aku aja sekarang keteteran gitunya aku kerja kayak capek pisan emang butuh banget tenaga kerja gitu pasti butuh banget sih soalnya di sini kebanyakan yang kerja udah pada tua jadi butuh orang-orang muda gitu jadi untuk kalian yang ikutan program Jepang jangan takut kalau nggak diterima pasti ada lagi perusahaan lain lah tenang banyak gitu ya yang penting kalian harus kuat mental nunggu kepergiannya keberangkatannya karena kendalanya yang ikutan program Jepang pasti di situ entah itu internship atau kutegino dan lain-lain itu pasti internship atau magang pasti kendalanya di keberangkatan orang-orang pada enaknya tuh pas di keberangkatan kita nggak berangkat diomongin tetangga aku pikir gitu 2 tahun itu kabeh teh tenan batin itu 24 terus tiap ku tetangga aja ditambah aku kan lulusan keperawatan pasti ditanya kenapa nggak kerja kenapa padahal kan lulusan keperawatan saya nggak kerja gitulah tambah umur sekieu pasti dia ngomong teh nu teu gawe nah teu kawin sebelah salah geus lah teh jadi kalau untuk jadi inget motivasi ke Jepang tehnya sebenarnya karena kabur itu kuatnya omongan orang-orang Indonesia gitunya terus ya budaya di sana gitu umur segini terus udah nikah padahal gak mikir ke depannya kayak gimana gitu terus aku juga teman kawin nalangsa katanya maksudnya nalangsa dari segi yang kemana anak kita nggak ke sekolahin kan harus mikirnya ke sana gitu
mikir kaharep gitu yang ke tukang wis kaharep nempo gitu aja. Mohon maaf ya aku rada kasar. Jadi untuk cewek kebanyakan jangan takut sama umur sih ya kalau menurut aku. Kalau emang udah rezekinya berangkat sih menurut aku. Jadi jangan patah semangat, kuatin lagi mentalnya gitu. Jangan terlalu denger omongan orang sih. Kalau temen aku kebanyakan kayak gitu, terlalu pada denger omongan orang-orang kayak gitu. Udahlah gitu, meskipun kita misalnya gagal wawancara juga bodo amat, mungkin lanjut deh pokoknya harus bodo amat sih, harus bodo amat. Aku kan gitu ditanya neng nah nganggur jawab nya nganggur pak nah aja horeame gawe gitu bewe kagok gitu ngomong gitu nggak sih gitu. Nah neng teh kawin teh hoream kayak liar kawin batur gelo banu ya banu carai gitu we naon bae hina balik we teh kudu sieun gitu itu kudu sieun teh kudu HDR harga diri rendah geus we. Fokus mah hidup kalian. Kalau kalian udah ternyemplung ke suatu tempat tujuan udah langsung ke situ, jangan kemana-mana pemikirannya. Jadi nanti kalian ya harus ngulang lagi dari awal gitu. Mendingan kene kalau udah nyemplung udah basah mendingan nyelam sekalian, tilop sekalian. Nah sekian dari cerita saya, pikir setengah jam, mohon maaf ya kalau intinya malah lebih ngomong ngaran kayak awewe. Goodbye everybody.